Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional dan globalisasi. Saya dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Esther Leticia Lonto dengan teman saya Nurul Wulan. Kita masuk di latar belakang. Pada hakikatnya manusia itu hidup memenuhi kebutuhan sendiri. Manusia hidup secara berkelompok-kelompok, mulai dari lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar, seperti suku, masyarakat, dan bangsa. Kemudian manusia hidup bernegara. Oke, mari kita lanjut lagi biar cepat. Rumusan masalahnya, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian identitas nasional, apa saja unsur-unsur pembentuk identitas nasional, bagaimana dengan identitas nasional Indonesia, apa itu globalisasi, apa saja ciri-ciri globalisasi, apa dampak globalisasi, contoh kasus pada identitas nasional, dan juga terakhir contoh kasus pada globalisasi. Oke, kita masuk dalam pembahasan identitas nasional. Pengertian identitas nasional ini yang berarti dari bahasa Inggrisnya identity, dan pengertiannya adalah tanda-tanda atau ciri-ciri jati diri yang dimiliki seseorang, kelompok, masyarakat, bahkan suatu bangsa, sehingga dengan identitas itu bisa membedakan dengan yang lain. Secara umum, beberapa unsur yang terkandung dalam identitas nasional antara lain, pertama, ada pola perilaku, yang kedua, lambang-lambing, yang ketiga, alat perlengkapan, keempat, tujuan yang dicapai bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap. Oke, lanjut. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada sejarah, kedua kebudayaan, ketiga suku bangsa, keempat agama, dan bahasa. Ada pun juga beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, mulai dari bahasa Indonesia atau persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Konstitusi Hukum Dasar Negara yaitu UUD 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, persatuan dan kesatuan bangsa, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional, kelompok bangsa di Indonesia memiliki cita rasa tinggi, dan terakhir puncak dari kebudayaan daerah. Oke, kita lanjut di globalisasi. Globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia, yang sering diartikan sebagai internasionalisasi karena keduanya memiliki banyak persamaan dari segi karakteristik, hingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Ya, ini beberapa definisinya lain lagi. Globalisasi itu suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global, yang merupakan bagian dari proses manusia globalisasi. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik, sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Ini juga ada beberapa faktor yang terjadi kemajuan teknologi, infrastruktur, transportasi, dan pertukaran pelajar. Faktor yang internal dan eksternalnya juga disebabkan karena dorongan dari dalam negara sendiri. Berikut beberapa faktor terjadinya globalisasi. Yang satu, perdagangan bebas, kedua, kemudahan migrasi, kerjasama hubungan antar negara, peran lembaga internasional, ketergantungan negara lain, perkembangan HAM, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya ada perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi di segala aspek, meningkatkan masalah bersama, pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung, adanya aktivitas, terinteraksi, dan pertukaran budaya tanpa disadari. Kita lanjut lagi di dampaknya, ada positif dan negatif ya. Positif itu dari kehidupan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuannya, negatifnya rusaknya lingkungan dan meningkat polusi udara, dan lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan selain sebagainya. Oke, kita masuk di dalam kasusnya.
Kasusnya ada contoh kasus krisis identitas nasional dalam bangsa Indonesia. Indonesia saat ini dihadapkan sejumlah tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan tersebut menurut Ketua MPR RI Bambang Susatyo meliputi masalah toleransi, kesenjangan sosial ekonomi, krisis identitas bangsa, hingga ancaman kedaulatan bangsa. Nah, ini ada beberapa cetus dari Bam Soed tentang memudarnya identitas dan karakteristik bangsa telah menjadi fenomena seiring laju perkembangan dan dinamika zaman. Identitas nasional sebagai manifestasi nilai-nilai luhur budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kebangsaan seakan mulai tergerus oleh budaya asing yang masuk melalui derasnya arus globalisasi, gaya hidup hedonis, individualis, egois, dan pragmatis, mulai menggeser nilai budaya dan kearifan lokal kita. Lanjut di kasus yang kedua, contoh kasus globalisasi yang terjadi pada bidang ekonomi. Salah satu contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah terjadinya praktek ekspor dan impor. Nah, karena memang pada dasarnya globalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menjadi masalah, di mana hambatan yang menjadi masalah ini terjadi pada perdagangan internasional. Bisa juga hambatan berupa politik dagang yang diberlakukan suatu negara untuk melindungi produksi dalam negeri atau produksi dari impor lah. Secara teori, hambatan-hambatan ini ditolak oleh perdagangan bebas. Ada beberapa sumbernya, bisa dilihat di bawah. Kesimpulannya adalah contoh ada identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakan dengan bangsa lain. Kekhasan yang melekat pada sebuah bangsa banyak dikaitkan dengan sebuah sebutan identitas nasional. Namun, proses pembentukan identitas nasional ini bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terus berkembang kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi, seperti generasi muda, penduduk, dan lain-lainnya. Untuk sarannya, sebagai bangsa kita yang masih tahap berkembang, kita memang tidak suka dengan globalisasi, tapi kita juga tidak bisa dapat menghindarnya. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Ini ada beberapa linknya ya, sumbernya. Oke.